Nama mantan pelatih timnas Kanada John Herman mendadak muncul sebagai kandidat kuat yang dikabarkan siap menangani skuad Garuda. Karena memang nama John Herman paling dirumorkan jadi calon pelatih timnas. Lebih masuk akal John Herman ya. Konspirasi gelap yang mengerantai kaki Garuda agar tak bisa terbang tinggi. Apakah ditundanya rapat Exco setelah pemecatan Patrick Kluivert rencana Erick Thohir? Karena jika kebanyakan Exco menginginkan STY kembali, maka ketua PSSI tak bisa berkutik, seperti yang dikatakan Andre Rosiade. Jangan biarkan timnas jadi sandera politik meja bundar. Simak bagaimana taktik kotor ini dijalankan dan berikan suaramu untuk mengembalikan STY sekarang. Darah pejuang timnas diisap habis demi panggung politik yang memuakan. Yang muncul pas dapat emas SEA Games 2023, Arya dan Erick. Pas gagal, yang disuruh tanggung jawab Zainuddin Amali. Buzzer pun sudah dikerahkan untuk menyerang Zainuddin Amali. Akankah ada civil war di internal PSSI? Lihatlah betapa kotornya permainan ini. Saat Garuda terbang tinggi, mereka berebut muka. Saat jatuh, mereka saling tikam. Bongkar borok internal PSSI yang mengkhianati perjuangan pemain sekarang juga. Ego langit ketujuh yang menghancurkan masa depan Garuda hingga berkeping-keping. Mamat Al-Katiri suruh Erick Thohir turunin ego untuk memilih pelatih timnas. Justinus Laksana kaget ternyata Patrick Kluivert pilihan pribadi Erick tanpa rapat Exco. Ini PSSI, bukan perusahaan pribadi. Apakah ambisi satu orang lebih penting daripada prestasi bangsa? Rasakan kemarahan publik atas keputusan sepihak ini dan tonton video selengkapnya. Pak Ketua Umum kayaknya ego untuk memilih pelatihnya ditahan sedikit sih. Jangan keinginan beliau, saya mau ini. Apakah pelatih PK itu diminta oleh ET? Ya kan beliau sendiri yang bilang, emang dia yang pilih. Ledakan amarah dari dasar bumi menuntut keadilan untuk harga diri bangsa. Mantan pemain timnas Indonesia, Greg Nwokolo, melontarkan peringatan keras kepada PSSI. Siapapun pelatihnya, Indonesia sudah tidak butuh proses. Berhenti menjual janji palsu, rakyat sudah muak dengan kata proses, sementara prestasi jalan di tempat. Tonton peringatan brutal Greg yang sanggup meruntuhkan singgasana PSSI ini sampai habis. Malaysia terkubur di dasar bumi. Ranking FIFA Timnas Indonesia salib Malaysia setelah dihukum FIFA kalah WO di 3 pertandingan. Karma instan akhirnya datang dan membuat posisi Malaysia terjun bebas ke jurang terdalam. Inilah saatnya kita merayakan kejayaan atas rival abadi. Subscribe video ini untuk melihat detail pergeseran poin yang bikin merinding. Sampai kapan timnas jadi tawanan ego seorang Erick Thohir? Kursi pelatih kosong, tapi rapat Exco sengaja diulur-ulur. Takut kalah suara atau takut STY kembali? Andre Rosiade sudah bongkar boroknya. 10 dari 12 Exco mau STY balik. Artinya, mayoritas PSSI ingin cinta lama bersemi kembali. Tapi kenapa ketum seolah menutup telinga? Apakah suara Exco sekarang cuma jadi pajangan? Publik curiga penundaan rapat Exco ini cuma trik kotor buat ngeganjal STY. Rakyat tahu ini soal gengsi dan ego. Anda merasa gagal kalau harus panggil pelatih yang sudah Anda buang? Prestasi timnas jangan dikorbankan demi ego pribadi. Hei Erick Thohir, PSSI itu lembaga kolektif, bukan perusahaan pribadi milik Anda. Kalau 10 Exco sudah satu suara buat STY, Anda punya hak apa buat menghambat? Jangan otoriger di balik topeng profesionalisme. Jangan sampai publik makin percaya kalau Anda lebih sayang ego sendiri daripada Garuda. Rakyat sudah muak dengan drama birokrasi. Ingat, jabatan itu sementara, tapi sejarah bakal mencatat siapa yang lebih mementingkan ego daripada aspirasi. Panggil balik STY atau akui Anda memang takut kehilangan kendali. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Misteri rapat Exco dan lampu hijau untuk Shin Tae-yong
sebuah skenario atau kebetulan? Dunia sepak bola Indonesia kembali berada di persimpangan jalan yang penuh teka-teki setelah PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Namun yang menarik perhatian publik bukanlah sekadar siapa penggantinya, melainkan dinamika di balik layar yang melibatkan Erick Thohir, jajaran exco PSSI dan sang mantan Shin Tae-yong. Pemicu utama gejolak ini adalah pernyataan berani dari Andre Rosiade, penasihat Semen Padang FC sekaligus anggota DPR RI yang dikenal memiliki akses ke lingkaran dalam federasi. Andre secara terang-terangan membocorkan bahwa mayoritas anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI sebenarnya menginginkan CLBK atau kembali memanggil Shin Tae-yong. Menurut Andre, setidaknya ada 10 dari 12 anggota Exco yang memiliki aspirasi serupa. Alasannya pragmatis, namun kuat. STY sudah mengenal kultur sepak bola Indonesia, memiliki hubungan emosional yang mendalam dengan para pemain, dan yang paling penting, PSSI tidak perlu membayar signing fee yang membengkak atau membuang waktu untuk adaptasi pelatih baru di tengah kalender FIFA yang padat. Disinilah opini tajam mulai berkembang di kalangan pecinta sepak bola nasional. Hingga akhir Oktober dan memasuki November 2025, rapat resmi Exco untuk memutuskan pelatih baru tak kunjung terlaksana secara definitif. Alasan resmi yang keluar dari federasi adalah kesibukan Ketua Umum Erick Thohir, mulai dari urusan keluarga hingga agenda internasional lainnya. Namun muncul pertanyaan kritis, apakah rapat Exco ini sengaja tidak diadakan sebagai bagian dari rencana Erick Thohir? Secara organisatoris, Ketua Umum PSSI memiliki wewenang besar, namun keputusan strategis seperti penunjukan pelatih tetap harus diputuskan secara kolektif dalam rapat Exco. Jika benar klaim Andre Rosiade bahwa mayoritas Exco menginginkan STY, maka Erick Thohir berada dalam posisi sulit. Apabila rapat digelar saat ini, suara mayoritas 10 anggota tersebut akan dengan mudah memenangkan opsi kembalinya Shin Tae-yong. Narasi Ketua PSSI tak bisa berkutik menjadi sangat relevan jika mekanisme voting di rapat Exco benar-benar dilakukan secara demokratis. STY yang sempat menyatakan dalam wawancara di Korea Selatan bahwa ia masih mencintai Indonesia dan terbuka untuk kembali, seolah tinggal menunggu undangan resmi. Namun bantahan cepat dari Arya Sinulinga yang menyebut klaim Andre Rosiade sebagai hoax menunjukkan adanya upaya defensif dari pihak federasi. Padahal sudah diketahui publik bahwa Arya Sinulinga tukang fitnah sudah menfitnah Asnawi sehingga perkataannya semua tidak bisa dipercaya. Jika rapat Exco terus tertunda tanpa kejelasan, kecurigaan publik akan semakin menguat bahwa ada ketidaksepahaman antara kursi ketua umum dan meja para anggota. Seperti yang dikatakan Andre Rosiade, ego harus ditaruh ke belakang demi kepentingan timnas. Apakah pada akhirnya Erick Thohir akan menyerah pada suara mayoritas dan memanggil kembali Shin Tae-yong, atau justru ia punya kartu as lain yang akan mengecewakan publik? Hanya waktu yang akan menjawab apakah drama ini berakhir dengan kembalinya sang pahlawan Korea atau justru babak baru yang sama sekali berbeda. Jai Itzes di persimpangan sejarah. Analisis mendalam perebutan Kapten Timnas Indonesia oleh AC Milan dan Inter Milan. Kota Milan saat ini tidak hanya sedang bersiap menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, namun juga sedang memanas akibat persaingan di bursa transfer musim dingin Januari 2026. Subjek utamanya adalah satu nama yang setahun lalu mungkin belum diperhitungkan di level elit Serie A, Jai Itzes. Bek tengah andalan Sassuolo sekaligus Kapten Timnas Indonesia ini secara resmi telah menjadi pusat dari Derby della Madonnina di pasar transfer. Laporan dari berbagai media kredibel di Italia, mulai dari La Gazzetta dello Sport hingga pakar transfer Fabrizio Romano, mengonfirmasi bahwa baik AC Milan maupun Inter Milan telah mengirimkan proposal awal kepada Sassuolo untuk memboyong pemain bertinggi 191 cm tersebut. Perjalanan Jai Itzes menuju radar dua klub raksasa Milan tidak terjadi dalam semalam. Setelah membantu Venezia promosi dan tampil solid, kepindahannya ke Sassuolo pada musim panas 2025 menjadi titik balik.
Di bawah asuhan pelatih Sassuolo yang mengandalkan kedisiplinan taktis, Itses bertransformasi menjadi bek modern paling konsisten di Serie A paruh musim 2025. Puncaknya terjadi pada 14 Desember 2025 di San Siro. Menghadapi lini depan AC Milan yang agresif, Itses tampil tenang. Ia tidak hanya memenangi duel fisik dengan striker-striker top, tetapi juga menunjukkan inteligensi dalam memotong jalur bola. Statistik mencatat ia melakukan 9 sapuan, 4 blok krusial, dan akurasi umpan mencapai 92%. Penampilan inilah yang memaksa manajemen Rossoneri dan Nerazzurri segera bergerak sebelum klub Liga Inggris atau Bundesliga ikut campur. AC Milan di bawah manajemen baru dan arahan Massimiliano Allegri sedang mengalami krisis di lini belakang. Cedera kambuhan pada beberapa bek utama membuat Milan membutuhkan pemain yang siap pakai dan memiliki kebugaran fisik yang stabil. Itses adalah tipe bek yang tenang dalam menguasai bola, ball playing defender. Dalam skema Allegri yang menuntut transisi cepat dari bertahan ke menyerang, kemampuan Itses melepaskan umpan vertikal menjadi nilai plus. Di usia 25 tahun, Itses berada dalam masa keemasan. Milan melihatnya sebagai investasi jangka panjang yang bisa mendampingi Fikayo Tomori untuk 5 hingga 6 tahun ke depan. Bagi Inter Milan, ketertarikan ini lebih bersifat strategis taktis. Pelatih Simone Inzaghi dikenal setia dengan formasi 3-5-2. Itses sudah sangat terbiasa bermain dalam skema 3 back, baik saat di Venezia maupun di Timnas Indonesia. Ia bisa bermain sebagai back tengah-tengah atau sweeper maupun back tengah kanan. Dengan Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij yang mulai termakan usia, Inter membutuhkan darah segar yang memiliki kecepatan namun tetap dominan di udara. Itses adalah profil yang identik dengan kebutuhan tersebut. Hingga 19 Desember 2025, nilai pasar Jai Itses di situs Transfermarkt telah melonjak tajam ke angka 15 juta euro. Namun Sassuolo melalui CEO mereka, Giovanni Carnevali, dikabarkan telah mematok harga minimal 22 juta euro atau sekitar 370 miliar rupiah bagi klub manapun yang ingin membawanya di bulan Januari. Kabar burung menyebut Milan menawarkan skema pinjaman dengan kewajiban membeli atau obligation to buy guna menyeimbangkan neraca keuangan klub di tengah aturan financial fair play. Tawaran Inter Milan, Inter dilaporkan mencoba memasukkan satu pemain muda dalam paket pertukaran ditambah uang tunai untuk meyakinkan Sassuolo. Satu hal yang tidak bisa diabaikan dalam transfer ini adalah efek Indonesia. Kedua klub Milan sadar betul bahwa mendatangkan Jai Itses bukan hanya soal teknis di lapangan, tapi juga soal ekspansi bisnis ke pasar Asia Tenggara. Indonesia memiliki basis penggemar Serie A salah satu yang terbesar di dunia. Jika Itses bergabung, lonjakan penjualan jersey, hak siar hingga kemitraan sponsor dari perusahaan-perusahaan Indonesia akan mengalir deras ke Milan. Ini adalah langkah cerdas secara olahraga dan jenius secara pemasaran, ungkap seorang analis bisnis olahraga di Milan. Media sosial kedua klub diprediksi akan mengalami lonjakan pengikut hingga jutaan dalam hitungan hari jika pengumuman resmi dilakukan. Bagaimana tanggapan sang pemain? Melalui agennya, Jai Itses menyatakan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan jadwal padat bersama Sassuolo hingga akhir tahun. Namun ia tidak menampik bahwa bermain untuk klub sebesar AC Milan atau Inter Milan adalah impian setiap sepak bola. Di Indonesia, kabar ini menjadi euforia nasional. Ketua Umum PSSI dalam keterangan singkatnya menyebut bahwa perkembangan ini adalah bukti bahwa pemain Indonesia kini telah diakui di level tertinggi dunia. Kepindahan ke Milan akan menjadikan Itses sebagai pemain Indonesia pertama dalam sejarah yang berseragam salah satu dari The Big Two Italia tersebut. Saat berita ini diturunkan pada 20 Desember 2025, situasi masih sangat dinamis. AC Milan memiliki keunggulan karena hubungan baik mereka dengan manajemen Sassuolo, namun Inter Milan memiliki keunggulan taktis di mana Itses bisa langsung masuk ke dalam sistem permainan Inzaghi tanpa adaptasi lama. Keputusan akhir kemungkinan besar akan bergantung pada dua hal. Kesiapan dana tunai, siapa yang berani membayar mendekati angka 25 juta euro akan menjadi pemenang. Jaminan menit bermain, Itses membutuhkan jam terbang reguler untuk menjaga performanya sebagai kapten timnas. Satu yang pasti, bursa transfer Januari 2026 akan menjadi sejarah baru. Derby Milan kali ini tidak terjadi di rumput hijau, melainkan di ruang negosiasi, memperebutkan talenta emas yang berasal dari tanah air, Jai Itses. Breaking news, PSSI resmi tunjuk John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.
Teka-teki mengenai siapa yang akan menahkodai skuad Garuda akhirnya terjawab. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) secara resmi telah menjatuhkan pilihan kepada John Herdman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Keputusan strategis ini diambil guna membangkitkan performa tim nasional pasca transisi kepemimpinan di pertengahan tahun 2025. Berdasarkan laporan eksklusif dan hasil rapat internal Komite Eksekutif atau Exco PSSI yang berlangsung di Jakarta pada Kamis malam 18.12, nama pelatih asal Inggris tersebut muncul sebagai pilihan tunggal setelah menyisihkan beberapa kandidat kuat lainnya. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji dalam keterangannya mengkonfirmasi bahwa seluruh jajaran Exco telah mencapai kesepakatan bulat. Penunjukan Herdman didasarkan pada visi jangka panjang federasi yang membutuhkan pelatih dengan kemampuan membangun fundamental tim dari akar rumput hingga level senior. Setelah melalui proses kurasi yang sangat ketat selama 1 bulan terakhir, kami melihat John Herdman adalah sosok yang paling tepat. Beliau memiliki rekam jejak yang terbukti mampu membawa tim kuda hitam melompat jauh di panggung dunia, ujar salah satu sumber internal PSSI kepada awak media. John Herdman yang kini berusia 50 tahun dikenal sebagai pelatih yang memiliki sentuhan emas. Ia mencatatkan sejarah sebagai pelatih pertama yang mampu membawa tim nasional putra dan putri satu negara atau Kanada lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA. Keberhasilannya yang paling fenomenal adalah saat membawa timnas putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar, sebuah pencapaian yang mengakhiri penantian 36 tahun negara tersebut. Gaya kepemimpinan Herdman yang mengedepankan disiplin tinggi, pengolahan data statistik yang akurat, serta pengembangan mentalitas juara menjadi alasan utama PSSI memilihnya. Sebelum resmi dipinang Indonesia, Herdman dikabarkan menjadi buruan utama Federasi Sepak Bola Jamaika dan Honduras. Namun laporan dari berbagai media internasional menyebutkan bahwa Herdman secara tegas menolak tawaran tersebut. Ia disebut sangat antusias dengan potensi pasar sepak bola Indonesia dan kualitas pemain muda yang sedang naik daun di liga-liga Eropa serta Liga 1. Keberanian Herdman mengambil tantangan di Asia Tenggara ini dinilai sebagai sinyal positif bagi ekosistem sepak bola nasional. Ia diproyeksikan tidak hanya melatih tim senior, tetapi juga memberikan supervisi terhadap integrasi kurikulum kepelatihan di berbagai kelompok umur. John Herdman dikenal gemar menggunakan skema 3-4-2-1 atau 3-5-2, formasi yang menuntut intensitas tinggi dari para pemain sayap. Taktik ini dinilai sangat selaras dengan tipikal pemain Indonesia yang memiliki kecepatan di sektor sayap. PSSI membebani Herdman dengan target ambisius, diantaranya meningkatkan peringkat FIFA, membawa Indonesia menembus posisi 100 besar dunia dalam 2 tahun ke depan. Piala Asia 2027 memastikan Indonesia tidak hanya menjadi partisipan tetapi mampu menembus babak gugur. Persiapan Piala Dunia 2030 membangun fondasi skuad yang kompetitif untuk kualifikasi siklus berikutnya. Meskipun kesepakatan telah dicapai, PSSI dijadwalkan akan melakukan seremoni penandatanganan kontrak dan pengenalan resmi atau press conference pada pekan depan, menunggu kepulangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dari agenda diplomatik sepak bola di luar negeri. Kontrak Herdman dikabarkan berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan berdasarkan evaluasi performa tahunan. Dengan kehadiran John Herdman, harapan baru kini membubung tinggi di pundak para pendukung setia Garuda. Publik menantikan tangan dingin sang pelatih untuk mengubah potensi besar Indonesia menjadi prestasi nyata di kancah internasional. Peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara mengalami guncangan hebat pada penghujung tahun 2025. Berdasarkan rilis resmi dari Komite Disiplin FIFA yang dikeluarkan di Zurich, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM secara resmi dijatuhi sanksi berat terkait pelanggaran regulasi kelayakan pemain. Keputusan ini secara otomatis mengubah susunan peringkat FIFA, di mana timnas Indonesia dipastikan menyalip posisi Malaysia dalam pembaharuan peringkat dunia yang dijadwalkan rilis esok hari. Investigasi yang dimulai sejak Oktober 2025 ini bermula dari laporan beberapa federasi anggota terkait keabsahan dokumen kewarganegaraan sejumlah pemain naturalisasi Malaysia yang berumput sepanjang tahun 2025. Setelah melalui proses verifikasi data yang panjang, FIFA memutuskan bahwa Malaysia bersalah karena menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat ineligible players pada 3 pertandingan internasional kategori A-Match.
Fokus utama pelanggaran ini terletak pada ketidaksesuaian prosedur naturalisasi melalui jalur keturunan yang tidak mampu dibuktikan dengan dokumen autentik sesuai statuta FIFA. Komite Disiplin FIFA menegaskan bahwa integritas kompetisi adalah prioritas utama, sehingga tindakan tegas harus diambil untuk menjaga sportivitas global. Berdasarkan surat keputusan nomor FDC 2025-098, FIFA memutuskan hasil dari 3 pertandingan berikut dinyatakan kalah 0-3 secara walkout WO untuk Malaysia. Malaysia versus Tanjung Verde, Mei 2025, hasil asli imbang 1-1 dianulir. Malaysia versus Singapura, September 2025, kemenangan 2-1 untuk Malaysia dicabut. Malaysia versus Palestina, September 2025, kemenangan tipis 1-0 dinyatakan tidak sah. Hukuman ini bukan sekedar angka di atas kertas. Dalam sistem perhitungan poin FIFA yang menggunakan rumus kehilangan poin dari 3 pertandingan tersebut sangatlah masif. Malaysia kehilangan poin kemenangan yang semula telah mereka tabung, sekaligus mendapatkan penalti poin karena kalah dari tim dengan peringkat yang lebih rendah, Singapura dan Palestina. Sebelum vonis ini dijatuhkan, Malaysia menempati peringkat 116 dunia, unggul tipis atas Indonesia yang berada di posisi 122. Namun, per 18 Desember 2025, kalkulasi poin real-time menunjukkan perubahan drastis. Timnas Malaysia diperkirakan kehilangan 22,95 poin, yang membuat mereka terjun bebas ke posisi 125 dunia. Timnas Indonesia tetap kokoh di peringkat 120 dunia setelah tren positif di laga kualifikasi terakhir dengan total poin 1144,73. Dengan selisih peringkat yang kini terpaut cukup jauh, Indonesia kini resmi mengukuhkan diri sebagai salah satu tim papan atas di Asia Tenggara, hanya di bawah Thailand dan Vietnam. Kenaikan posisi ini bukan sekedar kebetulan administratif, melainkan hasil dari konsistensi skuad asuhan Shin Tae-yong yang terus mendulang poin positif di kualifikasi resmi, sementara rival serumpunnya harus tersandung masalah hukum. Ketua Umum PSSI dalam keterangan singkatnya di Jakarta menyatakan keprihatinannya atas apa yang menimpa Malaysia, namun menekankan bahwa Indonesia akan fokus pada perbaikan internal. Kami menghormati keputusan FIFA. Bagi Indonesia, kenaikan ranking ini adalah motivasi untuk bekerja lebih keras lagi di kualifikasi mendatang, ujarnya. Di Kuala Lumpur, suasana kontras terlihat jelas. FAM melalui sekretaris jenderalnya menyatakan akan melakukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Namun, pakar hukum olahraga internasional menilai peluang Malaysia untuk menang sangat tipis, mengingat bukti-bukti dokumen yang diajukan FIFA dianggap sangat kuat dan bersifat final. Di ranah media sosial, tagar #Harimau Malaya dan #Timnas Indonesia merajai tren. Supporter Indonesia menyambut kabar ini dengan antusias, mengingat rivalitas panjang kedua negara. Bagi Indonesia, berada di peringkat yang lebih tinggi dari Malaysia memberikan keuntungan strategis, terutama dalam penentuan pot undian untuk turnamen IFC dan kualifikasi internasional di masa depan. Sanksi ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota FIFA di Asia Tenggara mengenai pentingnya transparansi dalam proses naturalisasi. Bagi Timnas Indonesia, momentum ini adalah kesempatan emas untuk terus memperbaiki peringkat hingga menembus 100 besar dunia, sasaran yang telah dicanangkan sejak awal tahun. FIFA dijadwalkan akan merilis daftar peringkat resmi secara publik pada 19 Desember 2025 pukul 15.00 WIB. Seluruh mata pecinta sepak bola kini tertuju pada rilis tersebut untuk melihat secara hitam di atas putih dominasi baru Indonesia di atas Malaysia.